مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Albar, mata'allahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa jami'ul hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan lalu, kita membahas tentang Hudzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini kita akan meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani, dan ini termaktub di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, atau disebut dengan Sahihaini. Kita baca mulai dari sanadnya agar kita dapat berkah dari para periwayat hadis, karena setiap nama yang meriwayatkan hadis Rasul yang tertulis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Muslim atau di dalam kitab-kitab sunan-sunan, semuanya itu yang meriwayatkan orang-orang baik, orang-orang soleh. Bahkan di antara mereka derajatnya ulama besar. Oleh sebab itu, kita mulai baca riwayat hadis dari sahabat Hudzaifah al-Yamani. Hadis ini di dalam Sahih Muslim, dia berada di hadis 1847 hadis. Ya, 1847 hadis. Di babu wujubi mulazamati jama'atil muslimin 'inda zuhuril fitani wa fi kulli halin wa tahrimi khuruji ala ta'ah wa mufaraqatil jama'ati. Nah, ini judul dibuat oleh Imam Muslim, yang dimana nanti hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani. Judulnya adalah bab wajibnya menetap pada kelompok kaum muslimin di saat munculnya berbagai macam fitnah dan di setiap keadaan, dan haram keluar dari ketaatan dan berpisah dari kelompok yang berjamaah, yang mayoritas. Dari babnya saja ini sudah menunjukkan bahwa jika terjadi al-fitan atau fitnah atau al-firaq, ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, nah kita disuruh mengikuti yang mayoritas, mengikuti yang mayoritas jika sudah muncul fitnah tersebut. Jadi agama Islam satu, tapi nanti perjalanan waktu dia terpecah menjadi beberapa kelompok. Nah, kita disuruh mengikuti yang mayoritas jika sudah muncul kelompok-kelompok yang berbeda dari sisi manhaj, berbeda dari sisi pemahaman agamanya,
maka kita sudah diberikan satu solusi langsung dari Nabi Muhammad. Tidak perlu bingung, ikutilah yang al-jamaah, yang mayoritas. Jadi Imam Muslim membuat bab itu juga secara khusus, bab wajib mengikuti kelompok yang mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Berbicara hadis Rasul tentang hal tersebut, ada beberapa riwayat Nabi sebutkan, di antaranya dalam riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah ulama hadis yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau kalian melihat munculnya banyak perbedaan di dalam pemahaman agama Islam, ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka di saat itu ikutilah kelompok kaum muslimin yang mayoritas. Itu diterjemahkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, dan juga diterjemahkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir dan ulama-ulama hadis lainnya. Jadi Nabi sudah mengisyaratkan suatu saat akan muncul berbagai macam faham-faham di dalam agama Islam. Kalian tidak perlu bingung, ikutilah yang mayoritas, selesai. Kenapa harus mengikuti yang mayoritas? Karena kesepakatan mayoritas dalam tanda kutip di sini adalah kesepakatannya para ulama, bukan mayoritasnya dari orang-orang awam, bukan. Kita ikuti mayoritas dari kalangan para ulama. Karena ada satu riwayat Nabi katakan, la tajtami'u ummati ala dolalatin abadah, la tajtami'u ummati ala dolalatin abadah. Nah, ini perhatikan hadis Rasul. Nabi mengatakan apa? Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Kita kenal dalam maraji' al-Islamiyah, referensi hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang ingkar. Atau siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang fasik. Fasik artinya al-khariju an tariqil haq, orang tersebut keluar dari jalan kebenaran. Makna diturunkan adalah Al-Quran. Itu hukum yang pertama. Referensi hukum yang kedua di dalam agama Islam adalah as-sunnah. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan pada kalian, ambil. Dan apa yang Nabi larang kepada kalian, tinggalkan. Itu as-sunnah. Yang ketiga, al-ijma', kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, la tajtami'u ummati ala dolalatin abadah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Yang dimaksud umat di sini adalah ulama min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi ketika mereka bersepakat, maknanya mereka secara berjamaah, mayoritas. Makna bersepakat bukan berarti semuanya satu pemikiran, karena di dalam fikih itu terjadi perbedaan pendapat sesama ulama dan semuanya benar. Itu masalah fikih. Sehingga ditulis sebuah kitab oleh Syekh Muhammad Ibn Abdurrahman Ad-Dimishqi berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Di situ dari judulnya sudah menunjukkan bahwa kasih sayang bagi umat Islam jika ada perbedaan pendapat sesama ulama. Itu dalam konteks fikih. Tapi kesepakatan yang dimaksud adalah manhaj dan akidah. Cara memahami nas di dalam Al-Quran, cara memahami hadis Rasul, kemudian akidahnya. Kalau disepakati mayoritas, itulah yang kita ikuti, bukan dalam masalah fikih. Karena dalam masalah fikih memang Allah sudah setting, memang harus berbeda. Allah yang setting berbeda hukum fikih. Misalnya Allah katakan orang yang 3 kali suci, salah satu kuru. Para ulama fikih lainnya menyatakan kuru maknanya adalah suci. Kata kuru diartikan juga maknanya haid. Salah satu kuru. Kenapa Allah tidak memilih saja kata yang disepakati, 3 kali suci atau 3 kali haid, tapi Allah berfirman memilih kata yang multi tafsir, yang bisa diartikan haid dan juga bisa diartikan suci. Berarti Allah memang sengaja membuat hukum syariat kita, hukum fikih kita itu berbeda-beda pendapat agar menjadi tasamuh, suatu kelapangan bagi pemeluk agama Islam. Tapi kalau akidah kita harus ikuti yang mayoritas. Nah, itu perbedaan yang disebut ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah kasih sayang Allah. Umat di sini adalah ulama. Sebagian ulama mengatakan ini bukan hadis Nabi, tapi ucapannya ulama. Tapi yang tadi saya sebutkan la tajtami'u ummati itu adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jika kalian melihat idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'zam, jika kalian melihat banyak perbedaan maka ikutilah yang mayoritas. Itu juga hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya sudah memberikan makna yang dalam. Baru judul bab wajib kita mengikuti yang mayoritas. Sekarang bagaimana kita mengetahui pemahaman ulama yang mayoritas? Muncul pertanyaan, apakah dengan klaim pengakuan semata, ataukah ada bukti yang otentik yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita ikuti? Maka jawabannya yang mayoritas itu ada bukti otentik. Yang mayoritas, akidah ulama yang mayoritas itu ada buktinya. Dan buktinya alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kitab-kitab mereka. Ada sebuah kitab berjudul Tabaqatu Asy-Syafi'iyyatil Kubra yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki. Ditulis oleh Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 727 Hijriah. Lahir pada tahun 727 Hijriah. Al-Imam Tajuddin As-Subki ulama Syafi'i, Al-Ghadi juga seorang hakim dan ahli usul fikih. Ayah beliau juga ulama besar bernama Taqiyuddin As-Subki. Kalau ayah namanya Taqiyuddin As-Subki, kalau anaknya bernama Tajuddin As-Subki. Itu julukan mereka.
Di dalam kitab beliau, saya pernah baca, itu beliau sebutkan bahwa pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hambali, mereka itu mayoritas berakidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu pernyataan Imam Subki, bisa dibaca dalam kitab Tabaqat beliau. Beliau kuatkan dengan pernyataan ahlu sunnah. Beliau katakan begitu dalam kitabnya, ahlu sunnah hum alal haq. Ahlu sunnah, mereka itu di atas kebenaran. Yang dimaksud di sini bukan fikih, bukan masalah fikih. Dalam fikih ada ikhtilaf. Bukan masalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga ada madhab. Ada madhab dalam bahasa Arab, madhab Basriyah dan Al-Kufiyah, Imam Sibawih dan Imam Al-Kisai. Tapi ahli sunnah yang dimaksud adalah pemahaman agama, akidah, keimanan, disebut dengan ilmu iman, ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu yang menjadi prinsip. Ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyati bil adillati al-yaqiniyah al-aqliyah wan naqliyah allati tuzilu kulla syak. Itu definisi ilmu tauhid. Satu bidang ilmu yang membahas ketetapan akidah-akidah agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan, baik yang sifatnya akal maupun yang sifatnya kutipan nas. Tujuannya adalah menghilangkan keraguan di dalam keyakinan kita. Jadi dikatakan ahlu sunnah itu bukan merujuk kepada masalah fikih. Di awal-awal munculnya firqah-firqah menyimpang di dalam akidah Islam. Tapi yang dimaksud adalah ahli sunnah itu akidahnya. Akidahnya. Sehingga dikatakan ahlu sunnah hum alal haq. Ahlu sunnah mereka itulah di atas kebenaran. Kenapa Imam Subki berani menyatakan demikian? Karena Imam As-Subki paham hadis Nabi yang mengatakan tidak mungkin ulama di umatku bersepakat di atas kesesatan. Dan beliau paham, jika kalian melihat banyak perbedaan, ikutilah yang mayoritas. Beliau tahu yang mayoritas adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi ahlu sunnah yang dimaksud al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf As-Sadatil Muttaqin. Idza utliqa ahlu sunnati fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila didefinisikan ahlu sunnah, maka yang dimaksud adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Saya rasa al-Asy'ariyah wal Maturidiyah kita sudah paham, karena saya sering menyampaikan apa itu al-Asy'ariyah, apa itu al-Maturidiyah. Salah satu ulama bermadzhab Hambali bernama Ibnu Rajab dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat itu disebutkan bahwa Ibnu Rajab ini ulama yang sangat pakar di bidang hadis, sehingga beliau pernah menulis kitab syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu yang pertama kali memberikan judul tersebut di dalam menjelaskan dan menguraikan isi hadis Sahih Bukhari adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu disebutkan Imam Al-Mizi juga dalam kitabnya. Nah, beliau punya satu risalah
yang membahas tentang hadis al-ghuraba. Hadis al-ghuraba. Ghuraba itu Nabi katakan nanti agama Islam dia akan kembali asing sebagaimana di awal munculnya Islam. Innal Islam sayaudu qariba kama bada'ah. Nabi katakan demikian. Sesungguhnya agama Islam akan kembali asing sebagaimana di awal munculnya agama Islam. Tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang terasing. Hadis ini beliau bahas jadi satu kitab. Beliau membahasnya menjadi satu kitab. Di dalam kitab tersebut tentang penjelasan hadis ghuraba, beliau mengatakan ahlu sunnah itu ada 3 tahapan. Di masa awal orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah disebut dengan ahlu sunnah. Tahapan kedua, istilah ini digunakan oleh para asfiya, para sufi. Ketika mereka mampu menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram, mereka mampu menjaga makanan mereka dari makanan yang haram dan seterusnya, disebut dengan ahlu sunnah. Di periode ketiga, ahlu sunnah itu adalah menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan. Jadi jelas bagaimana kita menyikapi jika nanti suatu saat atau mungkin sekarang atau mungkin akan datang, jika agama Islam ini banyak ya ajarannya, banyak metodologinya yang saling bertabrakan satu dengan lainnya, maka tidak perlu bingung kita ikut yang mayoritas. Imam Subki sudah menyatakan yang mayoritas siapa? Imam Al-Munawi juga menyatakan hal yang demikian. Bahkan dikatakan demikian tuh, ahlu sunnah hum alal haq yaqra'una aqidah at-tahawiyah. Mereka senang membaca kitab aqidah at-tahawiyah. Aqidah at-tahawiyah ini ditulis oleh Abu Ja'far at-Tahawi. Beliau bermazhab Hanafi. Dan ini salah satu kitab rujukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena ini yang pertama terlebih dahulu, baru Abul Hasan dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu baru kita memahami judul daripada yang dibuat oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Sekarang kita masuk di rawinya, para rawi yang meriwayatkan hadis ini. Haddatsani Muhammad ibnu Muthanna, bahwa hadis yang nanti diriwayatkan oleh Khuzaifah al-Yamani itu diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Muthanna. Beliau riwayatkan kepada Imam Muslim. Jadi Imam Muslim kan tidak mungkin langsung dapat riwayat dari Khuzaifah al-Yamani, karena Khuzaifah al-Yamani masa hidupnya jauh dengan Imam Muslim. Imam Muslim tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Khuzaifah al-Yamani itu wafat pada tahun 36 Hijriah. Jadi bagaimana mungkin bisa Imam Muslim dapat hadis dari Khuzaifah al-Yamani? Maka beliau harus dapat dari gurunya yang lebih tua usianya, dan terus sampai bersambung kepada Khuzaifah. Nah, salah satu gurunya Imam Muslim yang memberikan hadis ini bernama Muhammad ibnu Muthanna. Muhammad ibnu Muthanna ini beliau berasal dari kota Basrah yang ada di Irak. Al-Imam Al-Zahabi ketika menjelaskan biografi beliau mengatakan Al-Imam Al-Hafiz Al-Thabat. Beliau seorang imam, seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz ini man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, yang sudah menghafal 100.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya beserta rantaian sanad, disebut dengan Al-Hafiz. Al-Thabat, orangnya teliti. Jadi tidak sembarangan mengambil riwayat hadis. Dia teliti setiap hadis yang ia dapatkan, dia verifikasi terlebih dahulu, dia teliti terlebih dahulu. Jika sudah diyakini kebenarannya dari Nabi, kemudian dia masukkan sebagai hadis yang nanti dia riwayatkan kepada murid-muridnya. Itu namanya Ats-Tsabat. Murid-murid beliau
Ya, murid beliau ini hampir semua ulama hadis. Yang populer itu adalah murid-muridnya. Di antara murid-muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Abi Dunya, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'ah. Ini ulama-ulama hadis yang populer di kalangan ahli hadis. Itu semua adalah termasuk murid-muridnya beliau. Guru beliau belajar kepada Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Yahya Al-Qattan, itu guru beliau. Kemudian Ibnu Juraij. Nah, Ibnu Juraij ini ulama yang ada di kota Makkah. Yahya Al-Qattan ini termasuk juga salah satu murid dari Imam Malik, Yahya Al-Qattan. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah adalah salah satu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah belajar kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, ini ulama yang bernama Muhammad Ibnu Al-Muthanna. Ia mengatakan haddatsana Al-Walid Ibnu Muslim, menyampaikan kepada kami hadis oleh Al-Walid bin Muslim. Nah, Al-Walid bin Muslim menyampaikan hadis ini kepada Muhammad Ibnu Muthanna. Al-Walid bin Muslim, beliau ini ulama yang ada di Syam. Al-Zahabi menyatakan alimu ahli Syam. Beliau seorang yang alim di negeri Syam. Beliau belajar kepada beberapa ulama yang ada di Syam. Ya, beberapa ulama yang ada di Syam beliau belajar, seperti Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Auza'i adalah salah satu gurunya beliau. Di antara ulama yang populer di kalangan ahli hadis yang mengambil riwayat hadis kepada Al-Walid bin Muslim, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengambil hadis kepada Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim mengatakan haddatsana Abdurrahman ibnu Yazid ibn Jabir. Abdurrahman ibn Yazid bin Jabir meriwayatkan hadis kepada kami. Kemudian Abdurrahman ibnu Yazid ibn Jabir mengatakan haddatsani Busru bin Ubaidillah Al-Hadrami. Meriwayatkan hadis ini kepada kami Busru ibnu Abdillah ibnu Ubaidillah Al-Hadrami. Ibnu Ubaidillah Al-Hadrami. Busru ibnu Ubaidillah Al-Hadrami mengatakan annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani. Saya mendengar hadis ini langsung. Kalau pakai kata sami'a itu dia hadir dan melihat orangnya dan langsung mendengar riwayatnya. Itu redaksi kata sami'a. Berarti kuat. Karena musyahadah. Dia hadir di tempat tersebut, dia menyaksikan sang guru meriwayatkan hadis itu secara langsung kepadanya dan dia mendengar hadis tersebut. Nah, ulama-ulama ahli hadis mengatakan jika hadis menggunakan kata sami'a, maka dia termasuk kategori hadis yang kuat untuk dijadikan hujjah. Karena dia mendengarlah langsung. Dia mendengar kepada seorang ulama bernama Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani, beliau disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Huffaz bahwa beliau adalah alimus Syam wa qadi'uha wa wa'idhuha. Beliau adalah ulama yang alim di negeri Syam, seorang hakim dan juga seorang penceramah yang sering memberikan nasihat, dan masuk kepada tabaqat tabi'in. Beliau masuk kepada tabaqat at-tabi'in. Tabi'in adalah
orang yang belajar langsung kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda dengan definisi sahabat. Kalau sahabat orang yang pernah melihat Nabi, kalaupun dia buta, dia pernah bergaul dengan Nabi, pernah bersama Nabi, beriman kepada ajaran Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Kalau tabi'in dinyatakan sebagai tabi'in, dia punya syarat tambahan, orang yang pernah melihat sahabat Nabi dan beriman kepada ajaran sahabat Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Ditambah satu lagi, dan belajar kepada sahabat Nabi. Kalau dia tidak belajar, dia tidak dikatakan tabi'in. Walaupun dia melihat sahabat, dia beriman kepada ajaran sahabat yang mereka bawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak belajar, bukan tabi'in. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Mustalahul Hadisnya menyatakan, kalau memang tidak belajar, minimal pernah riwayatkan hadis Nabi lewat sahabat, baru dinamakan tabi'in. Nah, itu definisi tabi'in berbeda dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Idris Al-Khawlani yang meriwayatkan hadis ini, beliau ini belajar kepada beberapa sahabat Nabi, termasuk Huzaifah Al-Yamani, yang nanti kita akan bacakan hadisnya, yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani yang mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kenali dulu siapa Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani nama aslinya adalah A'izullah ibn Abdillah. Nama aslinya adalah A'izullah ibnu Abdillah. Beliau ini imigran. Al-Khawlani ini nama suku yang ada di Yaman. Jadi beliau asli orang Yaman, tapi hijrah ke Syam, tepatnya di Damaskus. Beliau ini juga satu suku dengan seorang tabi'in yang diceritakan di dalam kitab Jami'ul Karamatil Aulia, ensiklopedia keramat para wali, yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Satu suku dengan seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau kita pernah mendengar cerita atau kisah di mana nabi palsu pernah membakar beliau dengan api, tapi beliau selamat di dalam api dan sholat di dalam api, keluar tidak terjadi apa-apa di tubuh beliau. Nah, itu keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani, satu suku dengan Abu Idris Al-Khawlani. Al-Imam An-Nasai mengatakan innahu thiqatun. Beliau ini riwayatnya terpercaya, dan beliau belajar kepada sahabat-sahabat seperti Abu Zar Al-Ghifari, Ubadah bin Samit, Malik, Huzaifah Al-Yamani, ya, Huzaifah Al-Yamani, dan juga Abu Hurairah. Itu di antara guru-guru beliau, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, beliau ini hidup di masa khilafah Daulah Umayyah, bernama Abdul Malik bin Marwan. Di masa itu beliau hidup, yang sebelumnya di Syam itu hakimnya adalah Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi, dipecat oleh Abdul Malik bin Marwan, kemudian diganti jabatan tersebut kepada Abu Idris Al-Khawlani. Di dalam kitab Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'iz Zaman yang ditulis oleh Ibnu Khilqan. Ibnu Khilqan seorang Ghadi juga. Di situ disebutkan tahun lahirnya itu tahun 8 Hijriah.
Di saat Nabi membebaskan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, di saat itu beliau dilahirkan. Di saat itu beliau dilahirkan. Dan wafat pada tahun 80 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 80 Hijriah. Terkenal beliau juga adalah orang yang sangat ahli di dalam membaca Al-Quran. Diceritakan di dalam Masjid Umayyah, kalau mereka sedang mengaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran sampai di ayat yang disunnahkan sujud, ayat As-Sajdah, itu mereka datang kepada Abu Idris Al-Khawlani, kemudian meminta beliau baca, dan mereka semuanya sujud. Nah, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disunnahkan kita sujud, namanya sujud tilawah, dinamakan dengan sujud tilawah. Beliau sering mengadakan kajian-kajian ilmiah membahas tentang al-maghazi, membahas tentang al-maghazi. Al-maghazi ini adalah sejarah yang membahas tentang peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, namanya Al-Maghazi. Dulu ada kitab terkenal ditulis oleh Abu Ishaq berjudul Al-Maghazi. Itu salah satu kitab yang sangat spesifik membahas tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak ada yang sifatnya menyerang. Semuanya itu bertahan. Kalaupun menyerang ada sebab, pengkhianatan, perencanaan untuk menyerang umat Islam dan seterusnya. Tidak ada diam-diam nih orang kemudian datang diserang, tidak ada. Itu kata Abu Ishaq. Memang kitab ini hilang, mafqud, tidak dicetak karena hilang. Tapi ada Ibnu Hisham yang meriwayatkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, banyak meriwayatkan dari riwayat Abu Ishaq. Jadi itu dibaca dalam kitabnya Ibnu Hisham, tapi kitab beliau tidak ada, hilang. Namanya Al-Maghazi. Di antara tabi'in yang ahli juga dalam ilmu Al-Maghazi, ilmu sejarah peperangan Nabi, itu bernama Muhammad ibn Sirin, tabi'in. Kemudian nanti ada ulama setelahnya bernama Al-Balazuri. Al-Balazuri. Al-Balazuri itu artinya penjual buah yakis, penjual jamu mente. Itu ulama, tapi juga profesinya sebagai penjual jambu mente, buah yakis. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Allahumma shalli ala sayyidina Futuhul Buldan. Futuhul Buldan. Di situ beliau jelaskan bagaimana ekspansi kaum muslimin ketika jihad, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di zaman beliau. Dibuat semacam penjelasan menggunakan peta di mana wilayah-wilayah Islam tersebar. Namanya Futuhul Buldan. Nah, ini namanya Al-Maghazi. Al-Maghazi. Abu Idris Al-Khawlani ternyata punya keahlian itu. Beliau membuat kajian-kajian khusus di masjid yang ada di Damaskus, selalu membahas tentang masalah Al-Maghazi. Sampai ada seorang sahabat ikut hadir, bahkan ikut peperangan Nabi bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dipimpin oleh Rasulullah. Ini seorang sahabat ikut serta dalam peperangan-peperangan tersebut. Dia mendengar bagaimana penjelasan Abu Idris Al-Khawlani tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW. Dia terheran-heran, padahal ini sahabat hadir ikut perang bersama Nabi. Abu Idris Al-Khawlani masih anak-anak, tidak pernah ikut perang bersama Nabi, tapi dia terheran-heran sehingga sebagian dari mereka yang hadir bertanya. Dia jelaskan secara spesifik, rinci. Ini perang ini namanya ini, meninggal berapa orang, wafat, syahid,
lukanya ada berapa tusukan, begini. Ini meninggalnya di sini, kuburan, spesifik dibahas, rinci. Sampai yang hadir itu bilang, engkau ikut hadir waktu itu? Enggak hadir. Saya tidak ikut hadir, tapi saya belajar dari orang-orang yang menjadi saksi mata di saat mereka ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada salah satu sahabat yang masih hidup waktu itu juga hadir di majlisnya beliau. Ia mengangkat tangan, dia bilang, kalau saya ini hadir di semua peperangan Nabi, tapi pengetahuan saya dengan sejarah peperangan Nabi, engkau lebih hebat daripada saya. Saya tidak paham yang lain, engkau paham. Dan penjelasan engkau itu benar semua, karena saya saksi mata. Tapi ada hal yang tidak saya ketahui, engkau ketahui. Wa anta ahfadzu minni, berarti engkau lebih kuat, ya, lebih kuat penjelasannya, pemahamannya tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Idris Al-Khawlani. Ada nasihat yang beliau sampaikan. Beliau punya nasihat ini luar biasa. Beliau mengatakan begini, qalbun naqiyun fi thiyabin danisatin. Qalbun naqiyun fi thiyabin danisatin khairun min qalbin, ya, danis fi thiyabin naqiyatin. Itu salah satu nasihat. Beliau mengatakan hati yang bersih, naqi, bersih, di dalam atau dibungkus oleh pakaian-pakaian yang kotor. Hati yang bersih yang dibungkus dengan pakaian-pakaian yang kotor, itu lebih baik daripada hati yang kotor yang dibungkus dengan pakaian-pakaian yang bersih. Wah, ini maknanya kalau kita jelaskan 1 jam lagi. Tapi secara rinci atau secara global, bukan secara rinci, secara global atau substansi, maknanya adalah Allah itu tidak melihat kita punya pakaian. Pakaian ini yang penting tutup aurat. Kalau kita tambahkan dengan rida, dengan kopiah, imamah, itu ittiba, ikut Rasul. Rasul pakai rida, Rasul pakai kopiah, Rasul pakai imamah. Nah, itu nilai lebihnya, kita dapat pahala karena ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pakaian, selera makanan, kalau kita ikut selera Nabi Muhammad dapat pahala. Kita dapat riwayat Nabi Muhammad suka makan ini. Ya, awalnya dia tidak suka makanan itu, tapi dia dapat informasi bahwa Nabi menyukai makanan tersebut. Sudah, saya paksa suka dah. Yang penting ikut selera Nabi Muhammad, dapat pahala, kata Imam Nawawi. Itu karena dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakaian itu sebenarnya yang fungsinya itu menutup aurat. Tapi yang Allah lihat dari kita ini, yang pertama kali adalah hati. Makanya yang pertama kali dilihat bukan amal kita, tapi niat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kalian, rupa kalian, tapi yang Allah lihat adalah niat kalian. Itu makna hakikat. Tapi kalau makna syariat, penampilan itu harus bersih, harus rapi. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan, gunakanlah pakaian yang paling mewah di antara kalian ketika masuk ke masjid. Nah, itu makna syariat. Tapi yang kita bahas ini, yang nasihat Abu Idris Al-Khawlani itu adalah makna hakikat. Kita bercermin, ada doa. Bagaimana doanya? Allahumma hassin khalqi, Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi. Begitu doanya. Allahumma hassin
Ya Allah, perbaikilah, perbaguslah akhlakku sebagaimana Engkau memperbagus fisikku. Atau maknanya terbaik, ya Allah, Engkau perbaguslah fisikku sebagaimana Engkau memperbagus akhlakku. Itu kalau doa dari Sahal Tusturi terbalik. Kalau doa yang riwayat hadis yang pertama tadi, berarti penampilan itu dalam syariat penting. Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, tapi kalau hakikat yang penting itu hati. Hati kita baik, hati kita bersih, maka hal itu jauh lebih baik dibanding hatinya kotor, penampilannya bersih. Itu maka para sufi ada dua. Ada sufi yang sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang sudah rusak, yang sudah lapuk, seperti Uwais Al-Qarani, pakai pakaian-pakaian begitu. Karena dia sudah tidak pikirkan zahirnya, dia hanya pikirkan memperbaiki, memperindah hatinya. Tapi Imam Hasan terbalik, pakai pakaian yang mahal, yang mewah. Abu Hasan Zazili juga begitu. Padahal beliau seorang mursyid tarekah Zaziliyah, menggunakan baju yang mewah. Ditanya kepada beliau, kenapa engkau seorang sufi tapi pakaian engkau mewah? Ia mengatakan, untuk menunjukkan kepada manusia, saya ini adalah orang yang kaya dan tidak meminta-minta kepada mereka. Dan yang kedua, saya ingin tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, maka fahaddits, sampaikan. Dengan syarat laisa bitafakhur, bukan karena kesombongan, tapi dalam konteks mensyukuri nikmat, walal israf, dan tidak berlebihan. Mewah sih mewah, tapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Nah, itu dua tariqah Uwais Al-Qarani dan tariqahnya Abu Hasan As-Sazili. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan isi hadis. Nah, ini baru para periwayat. Insyaallah kita dapat berkah daripada biografi mereka. Kita dapat syafaat mereka di yaumil qiyamah, dikumpulkan bersama mereka, dan juga pemimpin mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nafi qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.